Huria nani haholongan di bagasan Yesus Kristus. Horas mari kita maginang. Shalom. Shalom. Sadarion di mingguta tanggal 31 Mei 2020 nungasa hatita tu minggu perningotan di ari hasasau ritodi porbadia na perjolo. Jala tema di bagasan mingguta sadarion todini Jahoba nama nogu tu hasonangan. Ada orang semasuk kita tu perminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapujima tu hatta marhite namarede mahita sian bukuede nomor 585 ayat sada dohot ayat 2. Sambama Jehovah de batata, amin haleluya. Sigonggom langit tano onro di isina, amin haleluya. Beta hitalau marsinggang tunjolona, amin haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Puji ma Jehovah de batata, amin haleluya. Para si rohana sumurung do ibana, amin haleluya. Ta ende hon magoarni de batata, amin haleluya. Alani denggani basana na tuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goari tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadinggan marsinodang debata, sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo didok Jahoba. Usehonok kuma aik tuaka nama uas, dohot akasunge tu nama hiang. Usehonok kuma tutu todikku tu pinoparmuna nuaing, jala pasu-pasukku tu pinoparmu sogut. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabeton hamuma akka pelean pestai, sahat rodi akka tadukni langgatan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohan yakka naporsea di hatam, marhite-hite todi parbadia, saibu haima rohanami, asa ture parrohaon nami marhite-hite todimi, asa totonggo dami rohanami makalacon hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku dia nomor 100 sia
ayat sada dohot ayat 2. Sai songgo pihamion aleton di barbatian saya jari matotong hamion huhut parian tangiang tutuhatta asa toktong oloana tondi hasangaponi saingani rohanami Pargogoi mahamibe maralohon dosanami asatu maluahami sian hadosaon nami Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik patoluhon dohot paupaton. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaumuna. Ala yang go ari papituhoni ari paradianan di Jehovah debatam doi dan jadi homangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahammu ro dipangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai dinaonomari do di top padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahinido ubahenda di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianani jala di parbadiai atong rak mangidugu mahita tuadu pandi debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon lahobar tu patik mi amin. Mari dehita sian buku de nomor 170 sada ayat sada 1 ayat 2. Tandai mahal suka pimadot rohaku uji mahal pamanat huhut madalaku Asi maroham taringotu palahoku kono tutu jot-jot
haliludalaku sesa dosaku sudah debata. Tato potima dosata tuado pandidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu nasohatu dosan. Para sirohami dahami halak nadangolon. Narodohami tujulum manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sian akadalammu. Macegodang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala didenggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobartu asini roham. Dohot denggan di basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga di debata taringok tu hasesan di dosata. Songono dohata di Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu ma sianau. Aina labok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahupa porsaton hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matu hatta marhite edetasian nomor 467 ayat sada dohot ayat 2. Asini rohamku puji Allah manobusau ipaias porohaku gabe soranganmu hau ingananmu rohanami tondini manggohiye pake dohot molunami gabe ulami sai ramoti marohaku asa boy gohanmu hau sai mabar mapasu-pasu nang marhite sianau ingananmu rohanami kondini manggohiye pake dohot molunami gabe ulami. Huriani tuhatta tajaha mahata ni debata turpuk epistel di paringotan di ari hasasaur di ton di perbadia sadarion ima natar surat di Galatia bidu 5 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 26 tajahama marsikat sorin alai odo hudok marguru tutor di imahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging
Ay na maralohot todido sakap-sakap ni daging. Jala maralohot daging ido sinakap ni toddi. Na masialuad doy. Asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogihon todi i hamu dang ginomonggoman ni patik hamu. Alay tadabdo parulaon ni daging. Ima parmainon, hahodaron, pargadobuson, Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akkana sumantusi. Naung hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaeng. Dang tianon ni akkana mangulahon si songoni, harajaon ni debata. Alai akaodo parbueni toddi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralopatik dopak akka si songoni. Alai akan naginomgoman ni Kristus Yesus dipersilako do daging na rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Yadung di pangulo to di hita, taparangehon ma to di. Unang ma taeahi hasangapon na rumar, unang masiasapan manang masilatean. Ima sahatna. Martuado akan natumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen.
Mari kita buka di nomor 464 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidak koma hapor siau tai songona hina tidak ko nidongata sa hapor siau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tu hatta na tu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bonator dung ditanom na mulak mangolu di hari patonduhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu di debata Jahubah amanai pargugo nasu hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala arong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot ti hasesani dosa dohot ti hatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot ti hangoluan na sora sudah amin. Tabi kema titing di bagasan mingguta sadarion. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat gereja kita HKBP Resort Ancol Podomoro, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama atau peringatan Hari Turunnya Roh Kudus dengan tema Roh yang menuntun, Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kedua, setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan kedua untuk kegiatan pekabaran Injil Sending HKBP. Ketiga, pada hari Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020, kita mengadakan ibadah Pentakosta kedua di rumah kita masing-masing. Dan kita akan mengumpulkan persembahan untuk keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC. Keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat
HKBP Resort Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui Sintua Sektor atau melalui transfer rekening Huria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Kelima, telah terbit untuk kita buku renungan harian keluarga HKBP Resort Ancol Podomoro edisi Juni tahun 2020. Untuk itu, kita dapat menerimanya dari Sintua Sektor kita masing-masing. Keenam, marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kita bawa di dalam doa kita supaya Tuhan memberi pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita COVID-19. Dan kepada anggota jemaat HKBP Resort Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat buat Bapak dan Ibu sekalian. Doa kami buat Bapak dan Ibu serta saudara kami anggota jemaat yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan di gereja kita dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu kita saat ini, Minggu Pentakosta, gereja kita akan memperkenalkan kepada kita Bapak Ibu calon majelis jemaat yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia di tengah-tengah gereja kita HKBP Ancol Podomoro, sebagaimana yang telah kita tetapkan bersama melalui majelis jemaat dan juga jemaat masing-masing sektor. Untuk itu, inilah mereka-mereka yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai calon majelis jemaat di gereja kita. Yang pertama, Amang Sandi Ebenezer Situkir SH MH. Horas. Yang kedua, Amang Janso Nixon Armstrong Pardede. Yang ketiga, Inang Doktoranda Rosmanita Erida Boru Tambunan. Yang keempat, Amang Januar Samosir. Yang kelima, Amang Magdin Hutapea. Yang keenam, Amang Insinyur Tupak Elvensius Sitio MM. Yang ketujuh, Amang Maurits Sihombing. Dan yang kedelapan, yaitu Amang Jerdiman Pandapotan Situmorang. Demikianlah kami perkenalkan kepada kita semua jemaat Tuhan
para calon Majelis Jemaat Gereja kita HKBP Ancol Podomoro yang tadinya kita berharap bisa memperkenalkan para calon-calon majelis jemaat kita di sini pada saat ibadah bersama di gereja. Tetapi karena kondisi kita saat ini, akibat atau dampak dari pandemi COVID-19, kami memperkenalkan dan memberitahukan kepada kita para calon majelis jemaat yang dipilih oleh Tuhan kepada kita lewat media ini. Dan walaupun lewat media ini, gereja kita memperkenalkan mereka, tetapi kuasa Tuhan kita harapkan tetap berkarya, tetap bekerja di dalam mereka, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, untuk melayani Tuhan sebagaimana Tuhan telah pilih mereka melalui kita para jemaat-jemaat Tuhan. Demikian bisa kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Tapujima Tuhata Marhite Edeta nomor 102 ayat sada dohot ayat 2 laus tu mahita pasahaton peliata sada A dohot sada B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kini tiba saatnya kita masing-masing bersuka cita mengingat hari turunnya Roh Kudus, Roh penguatan, Roh penuntun kehidupan kita.
Dan pada saat ini, Minggu Pentakosta, kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua jemaat Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, ia membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, baik atau tidaknya perjalanan hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh penasehat atau penuntun yang diandalkan oleh manusia itu sendiri. Segala sesuatu di dalam perjalanan hidup manusia untuk bisa sampai ke tujuan yang didambakan, yang diharapkan oleh masing-masing orang, perjalanannya itu ditentukan oleh pemandu. Perjalanannya itu sampai atau tidak kepada tujuan itu sangat ditentukan oleh penasehat atau penuntun. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian juga halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita masing-masing mempunyai tujuan dan harapan-harapan kehidupan kita. Kayaknya harapan-harapan yang melekat di dalam pikiran kita, banyaknya dambaan-dambaan hidup kita yang kita rindukan bisa kita gapai nantinya melalui segala usaha yang kita lakukan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, jemaat Tuhan, kita diingatkan bahwa semuanya itu tergantung kepada siapa penuntun, siapa penasihat yang kita tetapkan di dalam hidup kita. Sebab apabila kita salah, apabila manusia itu salah memilih sebagai penuntun, salah memilih sebagai penasihat untuk menasihati dia, untuk menuntun dia akan apa yang perlu dia lakukan, dia akan gagal sampai kepada apa yang dia harapkan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita masa kini, di zaman modern ini, sesuai dengan kenyataan yang kita lihat, berbagai model di tengah-tengah kehidupan banyak orang,
yang walaupun harapan yang sama, walaupun dari antara banyaknya umat manusia mempunyai harapan yang sama dalam kehidupannya, yaitu mengharapkan hidupnya menjadi baik, hidupnya tetap di dalam damai sejahtera, hidupnya penuh dengan sukacita, tetapi di dalam hal menentukan siapa pemandu, di dalam hal menentukan siapa menjadi penasehat sebagai penuntun di dalam kehidupannya, pasti berbeda-beda. Berbeda-beda jemaat Tuhan. Masing-masing itu tergantung kepada kepercayaannya. Siapa, kuasa apa yang dipercayai oleh masing-masing orang yang bisa menuntun kehidupannya, itu akan menentukan bagaimana akhir dari perjuangannya. Sekarang ini jemaat Tuhan, tidak bisa kita pungkiri, dari antara banyaknya umat manusia, banyak yang menganut kepercayaan kepada ahli nujum. Banyak orang zaman modern ini yang memilih para ahli nujum sebagai penasehat, sebagai penuntun di dalam kehidupannya untuk menggapai harapan-harapannya, untuk mencapai apa yang dia angan-angankan, apa yang dia rindukan. Dengan harapan yang sama yang tadi, tetapi rumusnya berbeda. Kelompok ini lebih mempercayai dan menyerahkan hidupnya dituntun oleh para ahli nujum. Itulah kelompok-kelompok yang memilih ahli nujum sebagai penasehat hidupnya, sebagai penuntun hidupnya. Ada sesuatu yang kurang, ketika ada sesuatu yang dia inginkan, mereka itu pasti pergi kepada ahli nujum dan bertanya apa yang perlu mereka lakukan. Dan tidak jarang orang-orang yang seperti itu mempersembahkan banyak hartanya. Dan tidak jarang juga banyak yang tertipu. Karena ahli nujum itu juga manusia. Sama seperti orang-orang yang datang memohon tuntunan dari mereka. Kemudian jemaat Tuhan, di zaman modern ini ada juga sekelompok orang yang memberikan hidupnya dituntun dengan kepercayaan animisme. Memberikan hidupnya dituntun oleh kuasa-kuasa kekuatan mistis. Sehingga tidak jarang mereka itu pergi ke tempat-tempat keramat yang dianggap keramat. Ketika mereka menginginkan atau merindukan sesuatu hal, ketika mereka merasa ada kejanggalan, ketika mereka merasa sepertinya sudah menuju kepada kehancuran, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan di sana mereka itu akan menyembah di tempat keramat di goa, menyembah pohon besar yang dianggap di situ ada roh. Yang dipercayai roh yang ada di tempat itu, yang telah disembah dan diberi sesajen, akan bisa melindunginya, akan bisa menjagainya dari kuasa-kuasa roh penghancur yang dia anggap akan menghancurkan hidupnya. Penganut aliran animisme zaman sekarang juga masih banyak yang memberikan hidupnya dituntun oleh hal-hal yang mistis, memberikan hidupnya dilindungi, dipandu oleh kuasa-kuasa roh duniawi. Kemudian ada juga jemaat Tuhan yang terkasih, di zaman modern ini, walaupun sudah zaman digital, walaupun sudah zaman teknologi, tapi kita tidak bisa tutup mata mengatakan bahwa masih banyak juga orang yang menganut paham dinamisme,
yang memberikan hidupnya dituntun oleh kuasa-kuasa roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Mereka-mereka ini mempercayai ada Sahala Sumangot. Nenek moyang yang sudah meninggal mempunyai Sumangot. Di dalam kuasanya bisa menuntun, bisa melindungi, bisa mengarahkan perjalanan hidup pinoparnya, perjalanan hidup keturunannya untuk menuju suatu arah hidup yang lebih baik. Dalam hal ini masih ada, walaupun tidak begitu banyak lagi, orang Batak menganut paham dinamisme. Dinamisme dalam hal kepercayaan. Demikian juga jemaat Tuhan, selain daripada orang-orang yang percaya kepada ahli nujum, selain daripada orang-orang yang percaya kepada animisme, yang menganut kepercayaan dinamisme, dan juga ada zaman sekarang ini yang menganut paham sinkritisme, bercampur aduk, gado-gado, kepercayaan yang gado-gado. Dan mungkin dari antara orang Kristen yang sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen masih terlibat di dalam praktik kepercayaan sinkritisme. Percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada roh-roh yang sudah meninggal. Percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada ahli-ahli nujum. Segala jurus mereka pakai hanya untuk bisa mencapai keinginan hatinya, hanya untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup, kesuksesan usaha. Semua dicampur aduk. Di samping berdoa kepada Tuhan, masih pergi juga ke ahli nujum, masih pergi juga kepada roh-roh, meminta tuntunan roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Nah, lebih parah lagi jemaat Tuhan, dan lebih banyak sekarang secara global adalah ateis. Zaman sekarang hidup manusia semakin diarahkan ke dalam paham ateis yang mempercayai bahwa segala sesuatu materi-materi yang bisa dilihat inilah kekuatannya, kepintarannya, teknologi yang bisa menentukan arah kehidupan manusia. Bukan Tuhan, tidak ada Tuhan. Inilah paham yang mereka anut, para penganut-penganut ateis. Mereka meyakini bahwa kehebatan daya pikir manusia itu, kehebatan teknologi yang mereka bisa ciptakan itu, itulah yang menentukan hidupnya, baik sukses atau tidak, gagal atau berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah beberapa tadi poin-poin yang kita lihat yang menyimpang, yang membuat hidup manusia zaman sekarang semakin hancur. Karena sudah semakin banyak penduduk dunia ini yang memilih akan paham seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak orang memilih sebagai penasihat hidupnya, sebagai penuntun hidupnya, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Padahal kenyataannya jemaat Tuhan, semuanya itu adalah mati. Kuasa-kuasa yang dipercayai oleh penganut-penganut kepercayaan yang menyimpang tadi tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Di zaman sekarang
bukan hanya kepada kita jemaat Ancol Podomoro, dan bukan hanya secara regional, tapi seluruh mancanegara di dunia ini membutuhkan pemulihan. Keadaan dunia sekarang yang hancur, keadaan dunia sekarang yang galau, kehidupan umat manusia sekarang yang dihantui oleh keadaan hidup yang akan terpuruk nantinya oleh dampak COVID-19. Masing-masing orang sudah mulai berpikir bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan ini nanti. Masing-masing orang sudah mulai mencari jalan keluar dengan prediksi keadaan akan terpuruk dan perlu ada usaha untuk memulihkan kembali. Kita masing-masing diuji dalam keadaan ini. Siapakah yang kita buat sebagai penuntun hidup kita? Siapakah yang akan kita buat sebagai penasehat kita supaya kita bisa dipulihkan kembali nanti? Keadaan kita sekarang yang mulai terancam, yang membutuhkan penasehat, membutuhkan penolong, membutuhkan penuntun yang punya kuasa untuk memulihkan kita. Kita ini harus punya hikmat menentukan siapa yang kita buat sebagai penuntun hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats khotbah untuk kita pada saat ini, yaitu pada minggu peringatan akan hari turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah Allah, Allah yang adalah Roh Kudus, Allah sebagai pencipta yang menentukan, yang mengatur segala sesuatu, dinamika perjalanan hidup segala ciptaan di dunia ini. Kita disapa lewat isi doa-doa orang Israel zaman dulu, di saat mereka merindukan pemulihan, yaitu khotbah kita pada saat ini. Nats khotbah kita hari ini merupakan isi dari doa-doa orang Israel, doa pengakuan akan kuasa Tuhan, doa pengakuan akan kehebatan Roh Allah yang bisa diandalkan sebagai penuntun hidup seluruh umat manusia. Satu-satunya roh andalan yang penuh kuasa untuk memberikan pertolongan, untuk memulihkan mereka di dalam keadaan kondisi mereka yang sedang hancur. Itu makanya jemaat Tuhan, jika kita baca, jika kita dengar dan analisa tadi nats khotbah ini, orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan Babel, yang melihat keadaan kampung halamannya, melihat keadaan mereka baik secara ekonomi dan semuanya dalam keadaan terpuruk, dengan penyadaran, dengan kesadaran diri sendiri bahwa dengan kekuatan pikiran, tenaga dan apa yang ada pada mereka tidak mungkin lagi bisa memulihkan keadaan mereka. Kemudian dengan kesadaran mereka bahwa lewat kesalahan mereka masa lalu, ketika mereka mengandalkan kuasa dunia, ketika mereka mengandalkan kekuatan manusia sebagai penuntun, sebagai penasehat untuk mengantarkan mereka ke dalam kehidupan damai sejahtera, dan ternyata hasilnya adalah justru kehancuran, disitulah mereka siuman. Pada saat mereka sadar akan hal-hal itu dan mereka teringat kembali tentang kuasa Allah, kuasa Roh Allah yang bisa diandalkan lewat karya Allah yang bisa menuntun bangsa Israel saat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam doa mereka itu, doa untuk memohon tuntunan Roh Allah atas mereka.
supaya mereka dipulihkan, supaya mereka bisa pulih. Di dalam doa mereka, dengan kepercayaan, keyakinan bahwa hanya dengan mengandalkan kuasa Allah lah keadaan mereka bisa pulih, mereka mengatakan, di manakah Dia? Di manakah roh itu? Di manakah kuasa roh itu yang menyertai umat Israel, yang menyertai hambanya, yang mengangkat tangan hambanya Musa, dan yang bisa membelah dua laut merah, dan hingga mengantarkan mereka sampai ke tempat perhentian, sampai ke tempat tujuan mereka, ke tempat perhentian yaitu tanah Kanaan. Mereka teringat, jemaat Tuhan. Di dalam doa itu mereka terlebih dahulu mengintrospeksi diri akan kesalahan mereka masa lalu. Mereka sudah tahu bahwa kepercayaan kami masa lalu, alur pikiran kami masa lalu itu ternyata salah, bukan itu jalan keluar. Itu pikiran mereka, jemaat Tuhan. Karena mereka ketika pada saat itu mereka disadarkan bahwa jalan keluar itu tidak ada yang lain selain daripada datang kepada Allah, pada saat itu mereka tidak yakin. Malah mereka lebih yakin akan kekuatan manusia, kehebatan senjata modern yang bisa mengantarkan mereka kepada masa depan yang lebih baik, yang mereka anggap akan bisa membuat mereka sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang dihargai oleh negara lain. Ternyata justru kehancuran yang mereka tuai. Di situ mereka kembali mengingat bahwa kuasa Tuhanlah yang telah terbukti. Itu makanya mereka di dalam doanya itu mengatakan bahwa hanya kuasa Tuhanlah, dan mereka mencari kuasa roh Allah, roh persis seperti roh yang menuntun bangsa Israel itu, dan mereka berserah diri kepadanya di dalam doa ini. Itu khotbah untuk kita saat ini, jemaat Tuhan. Kita semua tahu, sebagai orang Kristen yang sudah sering mendengarkan disapa oleh firman Allah, yang sudah sering membaca kitab suci, di situ kita banyak mengetahui hal-hal yang membuktikan, yang menyatakan bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Kuasa Allah itulah yang bisa menjadi penuntun perjalanan hidup umat manusia. Karena dialah sebagai pencipta, dia yang tahu apa yang kurang, dan dia yang sudah mempersiapkan bagaimana bentuk perjalanan dan bagaimana caranya sesuai dengan kebutuhan ciptaannya. Dia sudah persiapkan dan dia tahu mana yang lebih baik untuk ciptaannya. Di dalam keadaan ini, jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan pengalaman iman orang-orang Israel pada zaman dulu, ketika mereka sudah melakukan kesalahan sekali, dan dengan kesalahan itu mereka bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, jemaat Tuhan. Demikian juga pada saat ini kepada kita, saudara-saudara yang terkasih. Melalui berita-berita kesaksian dalam kitab suci ini, kita telah diingatkan akan banyaknya pengalaman-pengalaman yang telah mendahului kita, orang-orang percaya, umat-umat Allah. Di manakah langkah yang salah? Di manakah pola pikir yang salah? Dan mana yang baik? Itu yang diberikan kepada kita, termasuk dalam khotbah saat ini. Mungkin masing-masing kita jemaat Tuhan banyak mengalami pergumulan
Di dalam keadaan kita ini, kita butuh pemulihan. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang penuh dengan angan-angan, penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita. Masing-masing kita merindukan apa yang kita harapkan, itu bisa kita dapatkan. Melalui nats ini kita diingatkan jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Roh-roh zaman, roh-roh materialistis, roh-roh dunia ini, kepercayaan-kepercayaan lainnya yang percaya kepada roh-roh, benda-benda keramat, dan materi-materi dunia, termasuk pikiran dan kehebatan kita, itu bukan menjamin, itu tidak bisa, itu tidak punya kuasa untuk mengantarkan kita kepada apa yang kita harapkan. Hanya Roh Allah lah yang bisa menuntun kita ke arah hidup yang lebih baik. Jika kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Tuhan, apabila kita ini dituntun oleh Roh Allah, sebagai penasihat kita adalah Roh Tuhan, maka dengan itu Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan turut bekerja. Berarti bukan hanya kita yang berusaha untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan, untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, untuk memulihkan keadaan kita ini. Tidak hanya kita yang berusaha, bukan hanya kita yang bekerja. Di dalam pengakuan Rasul Paulus, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kalau hidup kita berikan dituntun oleh Tuhan, jika kita memilih Roh Allah sebagai pemandu penasihat kita, maka Tuhan sendiri akan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita ingin dipulihkan dari kehancuran yang sedang kita alami saat ini, jika kita ingin disembuhkan dari sakit penyakit yang kita derita saat ini, jika kita ingin dikuatkan ketika kita bimbang bagaimana masa depan kita besok, firman Tuhan pada saat ini memesankan kepada kita, kita tidak perlu takut. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika Yesus mau naik ke surga, jangan kamu takut. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus memberi jaminan, penyertaan, dukungan, tuntunan, kekuatan lain setelah Yesus naik ke surga, yaitu melalui turunnya Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus ada kekuatan, di dalam Roh Kudus itu ada tenaga, ada kuasa untuk menuntun segala hidup orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita dikuatkan lewat firman Tuhan pada saat ini, ketika kita ingin menggapai apa yang kita dambakan, ketika kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan, ketika kita ingin dipulihkan,
kita datang kepada Roh Kudus, kita buat Roh Tuhan sebagai penuntun kita. Kemudian yang berikut, kita diingatkan juga sebagai orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus bisa menunjukkan kualitas hidup kita, yaitu hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kasih, hidup setia kepada Allah, damai sejahtera, hidup penuh dengan kebaikan, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Hal itu juga harus terbukti, harus kelihatan dari dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita yang memberi hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus akan memproduksi kualitas hidup yang baik juga. Ada keseimbangan jemaat Tuhan. Kalau kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka hal-hal kebaikan akan didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Sebaliknya juga, dari hidup kita juga akan keluar hal-hal yang baik. Sesuai dengan pergeseran atau perkembangan teknologi zaman sekarang, jemaat Tuhan, apabila banyak orang yang sudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi, sehingga banyak yang sudah menganut paham ateis, tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, terutama kita sebagai jemaat HKBP Ancol Podomoro, melalui nas khotbah ini kita diingatkan supaya kita itu tidak tertarik, kita tidak terpengaruh, dan kita tidak bergeser, tidak tergelincir kepada paham-paham yang banyak dianut oleh orang zaman sekarang. Apapun pergumulan hidup kita, ringan atau berat sekalipun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus yakin oleh kuasa tuntunan Roh Kudus, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah di dalam rohnya. Tidak mungkin masalah kita lebih besar, tidak mungkin masalah kita lebih sulit untuk diselesaikan oleh Allah dibandingkan dengan membelah Laut Merah. Apa sih bandingannya? Beratnya persoalan hidup kita jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang sudah diselesaikan oleh Allah dan membuat semuanya itu menjadi baik kepada umat-umatnya. Tenanglah dan yakinlah jemaat Tuhan. Apabila kita memberi diri kita, apabila kita membuat Roh Tuhan sebagai penuntun, sebagai penasihat dalam hidup kita, dan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus itu kita melakukan segala sesuatu, yakin dan percayalah, bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu zaman sekarang, saat sekarang ini, bagaimanapun beratnya kondisi kita saat ini, semuanya akan menjadi baik. Tuhan akan bekerja untuk kita. Yang penting, mari kita berikan hidup kita dituntun oleh Roh Tuhan, karena Tuhan sendiri, Allah sendirilah sebagai pencipta segala sesuatu dan yang menentukan segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Pada hari ini kita telah mendengarkan nama-nama dari para calon majelis jemaat kita yang baru, di mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan melalui kita, sebagaimana Allah memilih Raja Daud melalui Samuel. Demikianlah para calon majelis jemaat kita, sebagaimana yang telah diperkenalkan kepada kita tadi, mereka itu adalah pilihan Tuhan yang akan ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Untuk itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita selalu mendoakan para calon majelis jemaat yang sudah diperkenalkan kepada kita tadi, supaya roh Tuhan selalu ada atas mereka untuk melaksanakan, menunaikan tugas pelayanan yang diembankan oleh Tuhan atas mereka. Tidak ada yang bisa mereka kerjakan, tidak ada yang bisa mereka layani jika bukan kita yang mendukung mereka dengan doa kita kepada Tuhan. Jadi kami berharap kepada kita seluruh jemaat Tuhan untuk tetap membawa para hamba-hamba Tuhan, para sintua dan juga calon majelis jemaat di dalam doa kita, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kiranya Roh Kudus selalu dicurahkan atas mereka-mereka semua. Demikian juga kepada Bapak Ibu, para calon majelis jemaat yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada orang yang dipilih jika bukan karena dicintai. Itu makanya sebagaimana Paulus sangat berbahagia karena Allah telah memilih dia sebagai hambanya, sehingga dia bersuka cita, sehingga dengan bahagianya dia menerima pilihan itu, dan dia dengan senang hati diutus oleh Allah. Allah memilih Paulus bukan karena keistimewaannya. Allah memilih Paulus bukan karena kedisiplinannya yang baik. Allah memilih Paulus bukan karena dia baik, bukan karena dia itu benar-benar terpuji di mata Tuhan, tetapi justru dari ketidaksempurnaannya, dari banyaknya kekurangan-kekurangan dan kelemahannya lah Allah memilih dan memanggil dia. Itu makanya Paulus sangat berbahagia dan dengan senang hati menunaikan tugas panggilan yang diembankan oleh Tuhan yang memanggilnya menjadi hamba Tuhan. Demikian juga Tuhan harapkan kepada Bapak Ibu, para calon majelis jemaat yang telah dipilih oleh Tuhan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mengharapkan upah, tetapi ini semata-mata sebagai pelayanan kepada Tuhan yang telah melayakkan kita dari yang tidak layak menjadi hamba di hadapannya untuk melayani Tuhan. Doa kami buat Bapak Ibu sekalian, para calon majelis jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus sebagaimana pada hari ini, yaitu Minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, roh keberanian, roh kekuatan sebagai penolong bagi kita orang-orang percaya. Demikianlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya buat Bapak Ibu sekalian, para calon majelis jemaat yang sudah diperkenalkan tadi. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan bagi Bapak Ibu dan juga bagi kita semua para hamba Tuhan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang adalah Roh, Pencipta
dan yang mengatur segala sesuatu dari segala zaman, segala abad, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Firman-Mu menjadi penguatan bagi kami ya Bapa. Melalui pengalaman umat-Mu, umat Israel, yang telah menyimpulkan dari semua pengalaman-pengalaman mereka bahwa hanya kuasa-Mu lah, oleh tuntunan Roh-Mu lah, keadaan mereka menjadi baik. Melalui siraman rohani di dalam pengalaman umat-Mu Israel itu, menjadi pencerahan bagi kami saat ini, di mana masing-masing kami pasti mempunyai pergumulan, masing-masing kami pasti mempunyai harapan-harapan, cita-cita kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Engkau tahu Tuhan, dengan keadaan kondisi di negara kami, di lingkungan kami ini, keadaan kami akan semakin terpuruk. Dan kemungkinan juga ya Tuhan, akan banyak orang-orang di dunia ini, dan bahkan mungkin dari antara kami akan diuji, akan dicobai untuk mengambil jalan masing-masing, dengan berbeda memilih sebagai pemandu penuntun kehidupannya untuk bisa memberikan pemulihan di dalam keterpurukan masing-masing. Ya Tuhan, dengan firman-Mu ini kami diingatkan supaya kami tidak salah memilih. Engkau telah mengingatkan bahwa pemulihan itu tidak ada Engkau berikan kuasanya kepada kuasa-kuasa lain. Semuanya hanya ada padamu. Lindungi kami ya Bapa. Ingatkan kami seluruh umat-Mu, khususnya HKBP Ancol Podomoro, supaya kami semua memberikan hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami memberi hidup kami dinasihati oleh Engkau ya Bapa. Apa yang perlu kami lakukan untuk membawa pemulihan kehidupan kami di masa yang akan datang, kami sangat berharap akan tuntunan-Mu. Ajari kami ya Bapa, tuntun umat-Mu untuk melakukan yang baik sesuai dengan rancangan-Mu untuk memulihkan masing-masing mereka. Bapa di sorga, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan kepada kami saat ini. Suatu karya yang besar yang menjadi peringatan bagi kami, yaitu dengan turunnya Roh-Mu, Roh Kudus, sebagai bukti bahwa Engkau ya Bapa tidak pernah meninggalkan dunia ini. Engkau tidak pernah meninggalkan manusia, dan Engkau masih mempunyai semangat yang tinggi untuk membawa semua umat manusia ke jalan yang benar. Dengan pekerjaan Roh Kudus, Engkau berharap semua umat manusia dituntun oleh Roh-Mu. Terima kasih, kami telah Engkau jadikan sebagai tempat persemayaman Roh-Mu, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami diajari untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami Engkau lindungi, Engkau tuntun, Engkau ajari untuk melakukan apa yang baik kami lakukan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ya Bapa, pada saat ini
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpuruk karena sakit penyakit. Engkau berikan kekuatan Tuhan atas mereka. Mari Engkau pulihkan mereka Tuhan. Sebagaimana kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan untuk memulihkan segala yang sakit. Demikianlah pada saat ini kami mohon Engkau buat, Engkau lakukan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Pulihkan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keadaan negara kami yang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang menjadi keresahan bagi kami semua, termasuk bagi umat jemaat HKBP Ancol Podomoro ini. Tuhan, turunlah atas negara kami. Berikan kuasa-Mu untuk membersihkan virus COVID-19 dari kami semua. Kasihani kami ya Bapa. Dosa-dosa yang kami lakukan mohon ampuni. Kami serahkan hidup kami kepadamu, tuntun kami. Berikan roh-Mu untuk menasihati pemerintah-pemerintah kami dan juga seluruh masyarakat, untuk mengajarkan apa yang baik masing-masing kami lakukan sebagai cara Tuhan mempercepat pembersihan virus COVID-19 dari negara kami. Bapa di surga, banyak saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kami yang di PHK, banyak saudara-saudara kami yang dirumahkan. Engkau tahu Bapa, ini adalah pergumulan yang berat bagi mereka, yang bisa membuat mereka bingung untuk menjalani hidup ini. Tapi saat ini, oleh keyakinan percaya kami akan kuasa-Mu ya Bapa, di saat kami ingat kuasa-Mu yang bisa membuat segala sesuatu untuk mencukupkan kebutuhan umat yang Kau kasihi, seperti hamba-Mu Nabi Elia. Engkau cukupkan kebutuhannya lewat burung gagak, burung pemakan bangkai manusia. Bisa Engkau pakai ya Bapa, justru mengantarkan makanan kepada manusia, yaitu kepada hamba-hamba yang Kau kasihi. Dengan keyakinan seperti itu kami datang kepadamu ya Bapa. Di dalam pergumulan saudara-saudara kami, di dalam pekerjaannya, mohon Engkau turut bekerja. Pelihara juga mereka ya Bapa. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu. Ajari mereka untuk melakukan apa yang perlu sebagai jalan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka nanti. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas sukacita yang Kau berikan kepada mereka. Tidak ada satu hari pun yang bisa kami lewati jika bukan Tuhan yang melindungi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau tambahkan lagi umur yang panjang bagi mereka. Dan kami mohon, tetaplah Engkau sebagai gembala atas mereka masing-masing. Tuntun selalu mereka Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bapa di surga, kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, kabulkan doa kami ini.
Amin. Hurian itu hatta marede mahita sian bukede nomor 460 sada lausta paradema peliata tapasaha mai huhut marede mahita. Songgok Tuhan minadi jolomon oton dini debataki uhir pati kuturo hakinon oton dini debataki bereng sihol budi haroromi molohoro dahi sarton diki ini hon matu awon apilmi oton dini debataki suruton dim palua hon awon palua ma o debata dereng dagi kuton diku dison palua ma o debata dau mapangabat iso arami isap ni daging sandok diriki namangar sahitong tonton dimi palua ma o debata. Tapasahat ma pelian na tapapungot wadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauleaw te tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami nasotarasam do godang ni silehol-lehom mu dihami todim na badiai dilehokko tu hami jolma sumonggopi hami na leon na margaido dilehokko tu hami jala gumudang doi siap portibion do siap pangisi na sudi oppe mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sudiha balgaon dohot hamuliaomu naung pinapatarmu tuhami saileho matod di purbadia itu huriam akka naolo mangihutto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diperbadiai cara dipatok-tok kami mia di barita naulii aletod di parbadia Sai pasada mahuriam na pinapungupungumi
asa masih jaloan jala masih haholongan, songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga doho name met si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jalai baru hami ganupari, asa terbaik kami saor di bagasa kuria nabadia nasa sadai. Sayo dihon jala padumu hami tuamai, asa pos roha nami madok, ama nami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai si leho-leho tuhuria, asalam gadda torop niak kaparbarita nauli, doho pangajari, doho parasi roha, nama maritahon habal gaummu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi, parpunguan di halak Kristen, di gereja, di parsikolahan, nan di bagas nabi, asa tahu nasida saor tu parpunguas sugut. Saya sungguli akan terpodum, jala pargugui akan agali. Saya songgoti ma akan naneang doho nalanggus marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Saya parrohai akan abojok roha, jala apuli akan amarsak doho nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akka namanguluiho. Say tatak ma natargugut, doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus, jalamiyam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum doho akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhum masugut. Saya patugu haporsiaw nami, asa totong huigot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom muhami Tuhan uluat cugut. Saya sungguli pakirimun na mangulu di hami, asa pos roha nami, nang malakke dagingon, panguluom mudumuse, asa masuk kami marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajommu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehum matuhami sadariun hangulua siapari, se samadu sanami songo panesa nami, didu sanidongan namardu satu hami. Unak kami tugihut tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai kodona puna harajaon, dohot hagogon, rodi hasagapon, saleleng nileleng na. Ulak mahamu di bagasa dami, jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor madamena tutodim. Amen, amen, Horas marihita, selamat hari Pentakosta.